Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Kaledo. Yang terhormat Bupati Maluku Barat Daya, Wakil Bupati Maluku Barat Daya, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang kami hormati tim Kementerian Perikanan dan Kelautan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan DJPT, yang kami hormati pimpinan OPD atau instansi vertikal, yang kami hormati Forkopimda MOA, yang kami hormati Pendeta Bapak Andreas Sucipto MTH, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penyerahan lokasi kerja pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan Tianggur SKPT MOA Tianggur 15 Februari 2023. Hadirin dan undangan, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Andreas Sucipto MTH. Dengan hormat kami silakan. Sambutan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Ishak Yesia Miloy MSI. Dengan hormat kami silakan. Carbedo. Carbedo. Saya ngomong buat teman-teman dari Jakarta, dari tim yang dari kementerian maupun dari konsultan dan kontraktor. Kalau di MPD itu tidak ada assalamualaikum, tidak ada salam sejahtera, tapi Carbedo itu mewakili semua. Jadi saya tidak akan buka dengan salaman yang lain, tetapi Carbedo. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sambutan, sebelumnya saya minta maaf karena Pak Direktur sebagai PPK, Direktur Kepelabuhanan Perikanan, sebetulnya hanya bersama-sama dengan kita, tetapi hari ini bertepatan ada acara di Bali, ada acara tingkat dunia, ada 50 daerah di Pulau Negara yang akan hadir di Bali dalam rangka membahas tentang Port State Measure, ya, pelabuhan perikanan yang ada pelabuhannya. Dan beliau sahabat Pak Bupati dan semua Bapak sekalian, dan kemungkinan nanti waktu akan datang beliau akan datang, bahkan rencana Pak Dirjen,
dan kami ditunjuk untuk mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya anugerah Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam suasana sukacita, sehat. Karena COVID berlalu, puji Tuhan bahwa kita masih sehat. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan tentang salah satu acara yang melalui pergumulan yang luar biasa. Tapi sebelum saya perkenalkan tim dulu dari Jakarta. Jadi satu Pak Fauji. Pak Fauji ini ketua korlapnya. Kita akan berdiri Pak Fauji. Nah nanti beliau yang akan diwakili direktur untuk tanda tangan berita acara. Ya kemudian kita ada bawa teman-teman juga dari Kementerian Kelautan Perikanan Pak Reso, bisa berdiri Pak Reso. Tepuk tangan buat kita. Beliau ini orang Moa. Dia sekarang sudah lincah bahasa Moa. Kalbedo sudah lancar. Dan dulu Pak Bupati tadi, kalau kalbedo itu saya bilang harus minum. Saya belum minum kalbedo. Kemudian ada Pak Akbar silakan. Ya, kemudian dari Pak Samsul dari Biro. Jadi kami ada dua tim. Tim yang pertama dari Dirjen Perikanan Tangkap, ada tiga orang. Kemudian dari Biro Perencanaan, Pak Samsul silakan berdiri dari Perencanaan. Nah, oke. Yang berikut dari kontraktor. Ya ini manajer operasionalnya Pak Hendra, silakan Pak Hendra berdiri. Beliau ini yang nanti membangun pelabuhan kita. Tepuk tangan buat kita semua. Dan beliau membawa staf orang Ambon dari Alam. Mana dia? Nah, ini orang Ambon. Jadi nanti yang stay di sini sampai selesai nanti beliau itu Pak Victor. Dia sudah mengusul tadi itu. Saya bilang di sini kalau Pak Bupati bilang kalau belum mengusul itu belum menyatu orang gede. Jadi harus mengusul. Ini dia. Jadi dia itu yang akan stay di sini sampai selesai proyek. Nah, proyek kita ini akan berjalan sampai dengan bulan Mei tahun depan itu finish, serah terima. Dan kami berdoa, kita sama-sama berdoa untuk nanti yang menyerahkan bukan saja menteri tetapi Presiden Jokowi. Amin. Tidak ada yang mustahil kalau orang yang percaya pada dia. Ya, jadi baru sekalian, sebelum saya lanjut mungkin ada yang belum pernah beta. Karena kalau tahun 2016 saya datang sini dengan tim dari JICA 7 orang dikomandai oleh Pak Dirjen Prel, Pak Tio. Itu waktu itu yang terima kita Pak Wakil Bupati pada saat itu. Tetapi sekarang Tuhan atur jadi setelah Bupati dulu orang di jalan. Sekarang buat Pak Bupati. Kalau di ruangan saya bilang waktu kami datang kan Pak Abbas sementara promosi untuk menjadi gubernur. Jadi yang terima kami adalah Wakil Bupati pada saat itu. Dan setelah Bupati baru jalan sampai pengresmian harus beliau resmi. Kita buat Pak Bupati. Jadi memang rencana Tuhan itu indah. Sebelum saya lanjut, bapak-bapak OPD itu ada yang belum pernah beta coba katakan. Karena saya sudah sering kesini, tapi ini saya lihat ada wajah-wajah baru. Saya orang Moa, Kampung Toruwaban asli. Baru 35 tahun di Jakarta, baru. Dan bekerja sebagai pegawai negeri sudah 31 tahun. Dan kemarin saya dapat rencana Sate Karya emas dari Presiden Jokowi. Sudah berkarya selama 30 tahun, udah lengkap 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun. 3 presiden yang sudah dapat penghargaan. Tepuk tangan buat kita sekalian. Jadi itu kita Purnama Cak Syabiloi. Ya. Nah, asal mulanya proyek ini Bapak sekalian mungkin saya cerita dikit. Tadi Pak Bupati bilang mau kasih sambutan apa lagi? Selamat datang selesai. Tetapi perlu izin Pak Bupati, saya perlu menyampaikan asal muasal proyek ini. Jadi Bapak Ibu bisa tahu tentang proyek ini, mohon izin Pak Bupati, bagaimana asalnya proyek ini. Awalnya Menteri kita, Menteri Susi Pujastuti. Waktu itu kita membahas tentang bagaimana supaya berkalian dengan program Pak Jokowi itu Nawacita. Nawacita itu membangun dari pikiran. Nah kebetulan waktu itu kami rapat Pak Dirjen Peralangan, saya ditunjuk untuk mewakili Dirjen Perikanan Tangkap. Dan waktu itu kita berusaha untuk bagaimana menunjuk 6 lokasi yang akan dibiayai oleh JICA. Jadi kegiatan ini berjalan atas bersama JICA, hibah dari Jepang. Dan pada saya usulkan 2 lokasi yaitu Somrangi dan Moa.
karena ini potensi perikanan yang luar biasa, tetapi masih perawan. Ibarat kata ikan itu belum sekolah, TK mungkin TK juga belum, tetapi belum ada sarana dan prasarananya. Salah satunya pelabuhan perikanan. Dan waktu itu semua peserta setuju, Somlaki setuju, mau tidak setuju. Mereka tanya Pak Ishak, mau ada dalam apa peta enggak? Saya bilang ada, walaupun kecil. Pas lihat peta ternyata ada MOA. Dan saya usulkan pada saat itu diterima, tapi Ibu Susi kita tanya dulu. Ibu Susi ternyata punya pesawat Susi Air, mungkin ada yang pernah naik. Susi Air Kupang Kisar, itu sampai sekarang Bapak. Dan dia pernah ke Kisar dan dia pernah nelayan nangkap tuna. Itu menurut Ibu Susi tuna kualitas nomor 1 di dunia, namanya bluefin tuna. Tuna sirip ikan biru, sirip biru. Dan dia bilang kalau gua saya setuju karena saya pernah ke sana. Dan pada saat itulah puji Tuhan hari ini ya dengan adanya anak lu bersupur Lodar Palu, bahasa Tobawa nih Pak. Lu bersupur Lodar Palu, ada saya sekcam hari saya di sini, artinya apa tuh? Musa, lu bersupur Lodar Palu. Neles sejarah dulu ada. Sorry, ini adik saya yang saya pakai nama langsung. Pak Neles artinya apa tuh Pak Neles? Nah ini mesti pecat dari adat aja. Ini mesti pecat ke orang Batak sudah pecat. Jadi berdasarkan itu Tuhan pakai anak Moa atau Bapak ini untuk mengusulkan proyek ini. Dan puji Tuhan diterima dan hari ini melalui berbagai tantangan, berbagai persoalan, dan puji Tuhan bahwa hari ini kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan lokasi. Nanti Pak Bupati juga akan kasih sambutan dan nanti akan serah terima nanti dari Kementerian dan dari Pak Bupati. Jadi ini melalui suatu proses di mana proses ini berjalan sejak 2016. Kami pertama kali datang di MOA dengan tim dari Jaiga dan dari Dirjen. Kami ketemu dengan Pak Wakil pada saat itu, dan pada saat itu sebentar puasa. Dan dari 6 lokasi yang orang Jepang datang, hanya MOA yang membuat makan malam dengan Wakil Bupati dan buka bersama. Tepuk tangan buat Pak Bupati. Dan saya sudah terima itu di kementerian. Mereka bilang Pak Ishak mau very good. Orang mau bilang samoke. Saya bilang bahasa mau samoke. Samoke itu terlalu baik. Ya Bapak sekalian. Nah jadi nanti kita penyerahan dulu nanti dari kita dari Pak Bupati. Selanjutnya nanti ada surat perintah mulai bekerja. Dalam waktu dekat karena akan kita rapat dengan inspektorat. Setelah itu keluar maka mulai pembangunan mulai. Ya. Dan saya sudah usul Pak Bupati tadi bersama Pak Wakil. Jangan lupa Pak Hendra ini orang Padang Pak. Saya bilang Pak Hendra mohon maaf kami orang di sini kalau peletakan batu pertama harus didoakan pendeta supaya aman. Jadi Bapak harus banyak berdoa, banyak bersikir supaya proyek ini berjalan dengan aman. Jadi saya bilang nanti Pak Pendeta Andra ini kebetulan beliau ini istrinya orang Tobawan, Priscilla Sayardora, bekas anggota dewan. Ini ponakan saya. Beliau juga dosen di Unpati dan dosen SMK Kesehatan Indonesia punya saya yang di depan kampus Unpati. Jadi beliau sudah siap, Mas Ade siap. Jadi kita berdoa supaya semua berjalan dengan lancar. Nah jadi itu jangan terlalu banyak nanti betul ada semua ngantuk. Jadi kita hanya segera itu kita sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian bahwa proses ini berjalan cukup rumit. Pada saat pembebasan lahan orang Tombiana dan hari di sini nggak orang Tombiana. Tonyaman. Mereka bawa tombak, bawa parang. Waktu itu kita tim dari Kementerian ada 11 orang dan di dalamnya ada saya. Kita dikawal dari Kapolres ada 11 anggota, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah ngamuk pakai parang. Dan waktu itu Pak Jekla mau menjadi saksi, makanya kami mengundang secara pribadi bukan sebagai setuan. Waktu saya ditanya Pak Ajudan Pak Bupati, Pak Jekla susah kepala dinas lain, saya tahu. Sekarang saya bilang itu pribadi kan ini punya sejarah. Nah jadi saya catat kepala dinas SKPT MOA sudah 3 di Pak Bupati mau izin. Pertama kami datang Pak John Kai yang terima, kemudian proses pembebasan lahan dan administrasi Pak Jekla Pak, sekarang Pak Edi Ubro. Saya bilang Pak jangan diganti dulu semua SKPT jadi Pak ya.
Jadi Bapak sekalian, saya mewakili Kementerian Perikanan, saya mau sampaikan bahwa doa mengubah segalanya. Amin. Kita sama-sama berdoa. Yang mesti kita berpikir supaya proyek ini merupakan pilot project untuk Noah dan Jepang. Kita berdoa supaya ini berjalan. Baik hadirin dan undangan yang berbahagia, sesaat kita akan mendengar sambutan Bupati Maluku Barat Daya yang terhormat Bapak Benyamin Tehanok ST. Kami silakan. Ini karena Bupati bicara dengan kementerian, jadi salamnya mesti salam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kalbedo. Yang saya hormati, ini jabatan yang saya mesti baca. Yang saya hormati Direktur Kepelabuhanan Perikanan atau yang mewakili, ada Pak Fauzi sama Pak Cak Samlui Putra Moa ini asli. Yang saya hormati Ketua Sub Kelompok Kerja Pembinaan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan. Yang saya hormati Ketua Sub Kelompok Kerja Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan. Yang saya hormati staf pelaksana kelompok kerja pembangunan pelabuhan perikanan dan tim teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana dan sarana SKPT MOA. Yang saya hormati dan saya kasih Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tuan rumah jadi sarana dan belakang. Yang saya hormati dan saya kasih Pak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Camat Pulau Moa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Pulau Moa, ada Pak Padandi dan Pak Polsek. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya. Yang saya hormati dan saya kasih Kepala Desa Wakareli, Lurah Tiakur, Kepala Desa yang lainnya ada. Yang saya hormati dan saya kasih Kepala Cabang Dinas Perikanan Provinsi Maluku. Yang saya hormati dan saya kasih PT Citra Area Persada, KSO, PT Pilar Dasar Membangun. Ini kontraktornya. Pak kontraktor dan Pak konsultan. Ada konsultan yang gatengnya, yang tinggi, yang pendeknya 2 meter. Mohon maaf Pak. Pertama-tama kami pemerintah daerah dan seluruh rakyat Maluku Barat Daya menyampaikan selamat datang pada bapak-bapak semua, terutama dalam rangka pembangunan SKPT di Pulau Moa. Sebagai umat yang percaya pada Tuhan, saya mengajak kita semua menaikkan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan Tuhan kita diberi kesempatan untuk hidup dan diberi kesempatan untuk bisa memulai satu pekerjaan besar yang mudah-mudahan bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku Barat Daya. Saya dapat laporan terakhir, PPI di Wetan pun sementara dalam proses konstruksi. Pelabuhan pendaratan ikan yang dulu di zaman Pak SBY dibangun dan agak macet, kemarin saya dapat laporan bahwa sudah mulai jalan, pelabuhannya lagi dibangun. Dan hari ini kita melaksanakan serah terima lokasi pembangunan pelabuhan perikanan untuk SKPT MOA. Tadi Pak Cak sudah sampaikan banyak kendala, tapi puji syukur atas perkenan Tuhan, masyarakat
mengikhlaskan lahannya untuk pembangunan SKPT. Kalau kemarin Pak Presiden datang, saya minta salah satunya adalah Depo Pertamina, karena memang harus BBM ada sebagai supporter kita dalam rangka peningkatan kesejahteraan di sini. Hari ini SKPT MOA berjalan, mana yang duluan pasti saya minta tarik. Dengan dibangunnya SKPT MOA, ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong ketersediaan BBM di Pulau Maluku. Kita semua berdoa seperti itu. SKPT ini dibangun di Maluku hanya ada 2, di Pulau Moa dan di Tanimbar. Ya betul ya Pak? Ya. Untuk Maluku Utara 1. Artinya kita mendapat berkah besar. Maka saya minta untuk kita semua mendukung penuh proses pembangunan ini sampai pelaksanaan, sampai penggunaan. Jadi bangun selesai, kita juga harus menopang, semua sektor menopang. Apa saja yang diperlukan agar SKPT MOA ini bisa hidup, tumbuh lebih besar, bisa mendorong investasi lebih banyak masuk ke Maluku Barat. Ini pancingan investasi. Kalau ini tidak ada investasi, sulit masuk ke tempat kita. Mau membeli ikan tidak ada koruptor. Dan begitu SKPT MOA mulai dibangun, saya tadi minta tolong teman-teman dari kementerian untuk koordinasikan juga dengan Pertamina, dengan PLN untuk ketersediaan listrik. Dan Kabak Ekda juga segera mulai menyurati kalau begitu SKPT-nya begitu kita penyelatan mulai tahap pertama langsung proses supaya disiapkan, sehingga mendorong kalau begitu perikanan bergerak, produksinya meningkat, butuh rantai dingin, butuh tempat penyimpanan. Di SKPT MOA ada, tetapi ini yang namanya pancingannya 10 ton ya. 30 ton. Bisa jadi produksi kita lebih besar, investor bisa masuk, butuh listrik. Dan listrik yang murah itu listrik PLN. Mereka kalau menggunakan listrik sendiri pasti kosnya besar dan sulit untuk bisa bersaing dengan daerah lain. Jadi saya sekalian langsung berkata. Kemudian kita menerapkan lokasinya harus clear, sehingga ada rongsokan itu, ada speedboat bekas, ada mesin bekas, ada segala macam bekas itu dipindah. Masing-masing tanggung jawab. SKPT mana yang punya aset itu pindahkan. Walaupun barang rongsokan itu barang negara, masih dicatat ya, di laporan keuangan pemerintah daerah, berarti itu diamankan. Dan nanti selanjutnya kita lihat keputusan seperti apa. Apakah nanti kita lelang, apakah nanti kita musnahkan karena tidak bisa laku, dan lain-lain. Ada mekanisme. Tapi ini harus segera dikosongkan sehingga teman-teman kontraktor juga bisa langsung bekerja. Karena waktunya pendek ya, 1 tahun lebih sedikit. 1 tahun lebih sedikit. Kalau sekarang sudah 1 tahun kayaknya. Kalau sekarang kita ngomong masalah terima lahan ini baru udah Februari, Maret, paling kontrak bulan Maret atau April, Mei tahun depan udah selesai, itu cuma 14 bulan. Saya kebetulan kontraktor. Saya tadi sudah bilang Pak kontraktor, saya juga kontraktor. Jadi sama-sama kita tahu menghitungnya. Mudah-mudahan kalau pekerja lebih cepat lebih baik. Pak Yusuf Kala bilang lebih cepat lebih baik. Nah, walaupun mereka DKPP mintanya bulan Mei, kalau bisa bulan Maret selesai. Jauh lebih baik sehingga ada ruang untuk ada yang masih kurang-kurang di mana bisa cepat dibereskan. Intinya adalah kami pemerintah daerah dan seluruh rakyat Maluku Barat Daya
menyampaikan terima kasih yang tulus kami pada pemerintah pusat yang sudah memperhatikan Maluku Barat Daya. Kami akan terbuka, pemerintah daerah akan siap membantu sesuai dengan kewenangan kami, sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan demi suksesnya proyek ini. Karena kami yakin sungguh bahwa keberhasilan proyek ini akan membawa dampak besar bagi rakyat Maluku Barat Daya, akan memberikan dampak kesejahteraan yang luar biasa kepada rakyat Maluku Barat Daya. Sampaikan salam hormat saya Pak pada Pak Menteri, nanti setelah ini April mana? Nanti foto semua ambil, kirim ke saya dan saya kirim ke Pak Menteri. Laporkan bahwa kami sudah menyerahkan live. Nanti resmi, nanti Pak Fauzi sama Pak Cak lapor secara berjenjang, saya punya sekalian. Ya. Biar beliau lebih cepat datang lagi. Kalau begitu proyeknya mulai jalan kan, kalau rencana Pak kita berdoa Pak Menteri datang, pasti Pak Menterinya udah duluan cek dulu proyek beres aja. Cek dulu 6 bulan sebelumnya sudah cek. Nah, nanti saya minta tolong juga kalau berkenaan Pak Presiden ada waktu, beliau diajak ke sini resmikan. Biasanya sih kalau ada 2 proyek, biasa peresmiannya di tempat yang mudah, bisa di Jakarta, bisa di Ambon, bisa di Somlaki karena yang mudah. Tapi saya percaya Pak Presiden ini tidak mencari yang mudah-mudah, menyelesaikan yang susah-susah. Jadi kalau begitu beliau nanti datang di tempat yang susah supaya jadi perhatian Indonesia, sehingga yang susah ini menjadi mudah. Semoga ini yang terjadi dan kita semua berdoa. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar dengan ketulusan hati rakyat Maluku Barat Daya. Benar-benar dengan keikhlasan kita untuk membangun Maluku Barat Daya. Karena Maluku Barat Daya sejahtera, Indonesia sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Kalwedo. Dekat dengan sarana SKPT nanti, tapi kami punya pulau-pulau lain yang juga masih punya akses ekonomi sektor perikanan yang biasanya mereka mendaratkan ikan di sini. Ada Pulau Isa dan ada Pulau Roma, termasuk di sebelah timur masih ada Pulau Luang. Dan kami berharap mungkin pulau-pulau ini juga mendapat perhatian dan untuk beberapa pulau ini ke depan yang kami harapkan karena SKPT ini sarana bisnisnya akan sangat lengkap, mungkin sarana produksi bagi masyarakat di sana yang harus menjadi perhatian seperti misalnya armada dan alat tangkap. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan proses pembangunan nanti, kami sangat berharap ke depannya kontraktor mungkin bisa memanfaatkan juga tenaga lokal di daerah kami untuk bisa terlibat dalam pekerjaan pembangunan di SKPT. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik, terima kasih Bapak J. Selanjutnya kami memberikan kesempatan. Yang pertama, perwakilan pejabat pembuat komitmen Bapak Ahmad Fauzi SPI MSI, dan yang kedua, penyedia jasa konsultasi Bapak Sofian Effendi. Dengan hormat kami silakan. Selanjutnya kami silakan dengan hormat PJ Sekretaris Daerah Bapak Ohaya Kuara SSMSI dan penyedia jasa konstruksi Bapak Hendra Saputra. Kami silakan yang pertama, pihak yang menyerahkan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Ohaya Kuara SOS MSI. Selanjutnya kami silakan pihak yang menerima, penyedia jasa konstruksi Bapak Hendra. Mohon izin, kami silakan perwakilan pejabat pembuat komitmen Bapak Ahmad Fauzi SPI MSI.
Selanjutnya bagi pihak yang menerima kami silakan dengan hormat penyedia jasa konstruksi Bapak Hendra Saputra. Kami silakan membubuhi tanda tangan. Dan penyedia jasa konsultasi Bapak Sofyan Effendi, kami silakan membubuhi tanda tangan. Selanjutnya penyerahan berita acara lokasi kerja pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan Tiapur SKPT MOA oleh Bupati Maluku Barat. Mohon izin kita dalam sesi foto bersama. Ya, foto bersama.